Tujuh ora aku tak takok. Critakno Mbah Sunan Katon. Sunan Katong sing ndi? Karang versinya kan beda-beda. Sing tak maksud Sunan Katon Kaliwungu iki. Oh, Sing berkaitan karo Kuntul Melayang iki. Jabal Kuto Nglayang iki. Ayo. Ayo Mbah Tong. Piye setuju ora? Tapi kuwi tak coba jajal ya. Masalahnya kuwi kan sing apa catatan sing baku ki tidak ada. Jadi menurut nanti kumpulan-kumpulan dari beberapa omongan tokoh-tokoh, terus masyarakat, itu sebagai referensinya ya. Iya. Sunan Katong Kaliwungu itu ya, atau Kiai Katong Kaliwungu ya. Iya. Lah, sejarah Sunan Katong Kaliwungu itu belum banyak buku yang menulis dan menemukan catatan baku atau buku induk yang menerangkan riwayat hidup Sunan Katong. Ceritanya perjalanan hidup Sunan Katong ini akhirnya diperoleh dari keterangan para sesepuh. Nah, itu pun belum dijamin kelengkapan ceritanya dan validitasnya. Oleh karena itu, dalam menulis riwayat hidup Sunan Katong ini banyak didominasi oleh cerita-cerita tutur sebagai pelengkap cerita perjalanan Sunan Katong. Makam Sunan Katong yang ada di Bukit Jabal Nur, Proto Wetan itu ya, Proto Wetan ya, Kaliwungu Selatan ya. Banyak buku sejarah yang menerangkan tentang Wali Songo, akan tetapi tidak satu pun buku yang menerangkan dan bahkan menyebut sekalipun nama Sunan Katong. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mencari identitasnya, diperlukan data-data yang menyamping, yang berhubungan dengan masa ketika itu. Namun ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa kedatangan seorang santri yang bernama Bathara Katong atau Kiai Katong ke Kaliwungu adalah atas petunjuk dari gurunya, yaitu Kiai Pandan Arang, Semarang. Nah, Kiai Katong sendiri adalah keturunan Prabu Brawijaya V atau Kertabumi. Sedang Kiai Pandan Arang merupakan santri Sunan Kalijogo. Nah, Kiai Pandan Arang mengutus Kiai Katong pada sekitar tahun 1500-an untuk berdakwah di daerah yang terdapat pohon ungu yang batangnya condong ke sungai. Setelah perjalanan ke arah barat Semarang, beberapa kilometer, akhirnya Kiai Katong menemukan pohon itu dan berteduh sampai ketiduran beberapa waktu di pohon tersebut. Maka daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Kali Ungu atau Kaliwungu. Dan sungai yang ada di dekat pohon tersebut oleh masyarakat dinamakan Kali Sarean. Nah, sejarah Sunan Katong dalam beberapa versi ada 3 tokoh penyebar agama Islam di wilayah Kendal. Mereka adalah 1 Bathara Katong atau Sunan Katong atau Kiai Katong itu. 2 Wali Joko. Wali Joko ini makamnya di sebelah Masjid Kendal itu, dekat jalan raya antara Semarang Jakarta itu. Dan 3 Kiai Gebyang atau Wali Gebyang atau Raden Gebyang atau Joko Gebyang. Itu makamnya agak timur sedikit dari makam Wali Joko. Kira-kira 500 meteran lah. Nah, di antara sentral sejarahnya ada pada diri Sunan Katong yang makamnya di Astana Kuntul Melayang, Protomulyo Wetan, Kaliwungu Selatan. Nah, itu pun banyak diwarnai dengan cerita tutur. Maka muncul pertanyaan, kapan Bathara Katong atau Sunan Katong atau Kiai Katong datang di Kaliwungu Kendal? Nah, untuk bisa mengetahui kapan Sunan Katong datang di Kaliwungu Kendal, terlebih dahulu perlu memang memahami siapa Sunan Katong yang dimaksud.
Nama Sunan Katong erat hubungannya dengan Kerajaan Majapahit. Karena tokoh ini masih ada hubungan darah dengan Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V atau Kertabumi. Nah, ia adalah putra Majapahit dari istri Ponorogo. Setelah kerajaan Majapahit berakhir, ada keterangan yang menerangkan bahwa tokoh ini secara otomatis menjadi keluarga besar Kerajaan Demak. Karena ia masih ada hubungannya dengan saudaranya, yaitu Raden Fatah, saudara seayah. Ada keterangan lain yang menerangkan bahwa Sunan Katong yang makamnya ada di Kota Kaliwungu Selatan itu bukanlah Bathara Katong putra Brawijaya kelima, tetapi cucu dari Bathara Katong yang mempunyai nama Nunggak Semi dengan kakeknya, yaitu Bathara Katong itu. Nah, tokoh muda itu bernama Kiai Katong. Dijelaskan bahwa Kiai Katong yang cucu Bathara Katong itu adalah putra Pangeran Suryapati Unus atau Adipati Unus atau Patih Yunus atau Pangeran Sabranglor. Putra dari Raden Fatah, Sultan Kerajaan Demak pertama. Nah, sedangkan kapan tokoh ini datang di Kaliwungu Kendal, memang tidak ada catatan yang jelas. Namun juga dipahami dengan berdasarkan dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu dan kemudian menghubungkannya dengan berdasar analisa rasional, maka kedatangan Sunan Katong ini akan bisa diketahui. Data-data itu berhubungan erat dengan penyerangan kerajaan Islam Demak terhadap bangsa Portugis yang telah menguasai Malaka dan Sunda Kelapa. Sekarang Jakarta. Maka kapan peristiwa itu terjadi, Bathara Katong atau Sunan Katong bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di Pegunungan Penjor atau Pegunungan Telapak Kuntul Melayang. Beberapa tokoh rombongannya antara lain terdapat tokoh seperti Ten Kue Pen Jian Lin, ada lagi Han Biyan dan Raden Panggung. Nah, dalam cerita tutur atau cerita rakyat terkenal dengan nama Tekuk Penjalin, Kiai Gebyang, dan Wali Joko. Nah, dalam catatan sejarah nasional bahwa ketika Nusantara, Malaka dan Aceh diserang oleh bangsa Portugis itu pada tahun 1511 tepatnya ya, banyak pembesar-pembesar Samudra Pasai Aceh yang menguasai ke Demak. Salah satunya pembesar itu terdapat Paletehan atau Fatahillah. Terdapat penyerangan bangsa Portugis itu. Kerajaan Islam Demak melakukan penyerangan balik selama 2 kali. Nah, penyerangan pertama terjadi pada tahun 1513 di bawah pimpinan Pangeran Sabranglor atau Adipati Unus, putra mahkota Kerajaan Islam Demak. Karena penyerangan itu memiliki tujuan multipolitik, yaitu politik ekonomi dan politik agama, maka dalam perjalanan pasukan Demak disertai dengan pembinaan pada daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa sebagai basis pertahanan. Nah, dimungkinkan dalam ekspedisi pertama ini tahun 1513, Kiai Katong ada dalam rombongan itu dan kemudian memilih berhenti membina daerah baru di Kaliwungu Kendal. Nah, bila kemungkinan ini benar, maka Sunan Katong datang ke Kaliwungu Kendal pada tahun 1513. Nah, akan tetapi catatan ini sedikit kurang valid karena tidak ada data pendukung lainnya. Nah, dan di samping itu masanya sangat terlampau jauh bila dihubungkan dengan sejarah semasanya. Nah, penyerangan kedua terhadap bangsa Portugis itu dilakukan pada tahun 1527. Nah, penyerangan ditujukan terhadap bangsa Portugis yang sudah menguasai Jayakarta atau Sunda Kelapa, sekarang Jakarta itu. Nah, penyerangan kedua dipimpin oleh
Paletehan atau Fathahilah, menantu Raden Fatah atau kakak ipar Sultan Trenggono. Sudah barang tentu penguasaan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa terlebih dahulu dilakukan. Nah, dimungkinkan sekali Kiai Katong ada dalam rombongan ekspedisi ini. Kelihatannya catatan ini ada sedikit dukungan data lainnya. Dengan demikian bisa mendekati kebenaran bila kedatangan Sunan Katong di Kaliwung Kendal pada tahun 1527 atau ketika itu kerajaan Islam Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono. Nah, catatan itu didukung dan ada sedikit sentuhan positif dengan cerita rakyat yang sudah menjadi cerita baku dan bahkan sudah menyatu pada diri masyarakat Kaliwung Kendal, yaitu cerita Sunan Katong. Nah, data pendukung itu antara lain menyebutkan sebagai berikut. Adanya cerita perguruan antara Sunan Katong dengan Ki Ageng Pandan Arang I, Ki Made Pandan, dan Ki Ageng Pandan Arang II atau Sunan Tembayat di Padepokan Tirang Amper atau Bergoto. Ketika bertemu dengan penguasa Semarang itu, Ki Ageng Pandan Arang belum pindah ke Tembayat. Artinya Ki Made Pandan ataupun Ki Pandan Arang II masih dalam satu wilayah di Tirang Amper atau Bergoto. Adanya cerita Bathara Katong dengan Syekh Wali Lanang dengan perintah Sunan Bonang pada Syekh Wali Lanang yang ditugasi mengajar Sunan Katong, dan kemudian adanya pertemuan antara Ki Ageng Pandan Arang dengan Syekh Wali Lanang. Nah, untuk memperjelas data-data itu kiranya perlu kesabaran dan perlu ketelitian dalam rangka menghindari kesalahan yang fatal. Dan perlu disadari bahwa pertemuan itu belum tentu bisa mencapai kebenaran 100%. Antara Sunan Katong dan Ki Ageng Pandan Arang adalah saudara seayah. Keduanya putra Pangeran Suryo Pati Unus. Ibu Ki Made Pandan Arang adalah putri Adipati Urawan di Madiun. Nah, sedangkan Kiai Katong putra Adipati Unus dari istri Ponorogo, putri Bathara Katong. Kedua putra Adipati Unus itu ternyata mempunyai visi sama. Mereka tidak tertarik dengan politik pemerintahan. Mereka memilih sebagai penyiar agama Islam atau dunia spiritual. Dengan demikian mereka juga harus rela meninggalkan kerajaan. Padahal kalau mereka ada ke sana, baik ke Ageng Pandan Arang maupun Kiai Katong, sangat mudah. Ki Made Pandan Arang bisa memilih ingin menjadi penguasa Demak ataupun adipati di Urawan Madiun. Kedua daerah itu sangat memungkinkan untuk mengantarkan dirinya untuk menjadi orang nomor satu. Nah, sedangkan Kiai Katong juga demikian. Ya tinggal memilih apakah di Demak atau Ponorogo. Keduanya memberi harapan yang bagus. Nah, dalam cerita sejarah dan cerita rakyat atau cerita tutur, diterangkan bahwa cerita-cerita yang menyangkut riwayat perjalanan Sunan Katong memang saling berhubungan. Dan cerita-cerita itu saling melengkapi. Alur cerita sejarahnya kemudian dikemas dalam bentuk cerita rakyat yang seakan-akan saling bertentangan. Padahal tidaklah demikian. Cerita-cerita itu dimaksudkan untuk saling mengisi dan saling melengkapi dengan bahasa lain. Alur sejarahnya dibungkus dengan cerita rakyat yang dihiasi dengan sanepo atau kiasan-kiasan yang mengandung filsafat atau pendidikan. Sebab para penulis cerita abad itu lebih dilingkari dengan budaya dan bahasa yang sangat halus. Dan para pujangga itu lebih mengedepankan rasa daripada lainnya. Sehingga penulisannya lebih mengarah pada
filsafat kehidupan. Melihat keadaan daerah serta nama-nama tempat di Kaliwungu Kendal, memberi pengertian bahwa di wilayah itu dulu menjadi pusat pemerintahan agama Hindu dan Buddha. Nama-nama itu terus melembaga sampai dengan agama Islam masuk ke daerah itu. Nama-nama itu antara lain Patian, Dembangan, Keranggan, Kedurungan, Katemenggungan, dan Kandangan, Pateh, Ronggo, Tumenggung, Demang, Keduruan adalah perangkat pemerintahan Majapahit yang disebut Sapta Rewil Watika. Nah, sedangkan Kandangan adalah Sameget Sapta Upapati, hakim pemutus perkara yang jumlahnya 7. Kandangan, Pamotan, Panjang Jiwa, Andamohi, Manghuri, dan Jamba. Nah, dengan demikian tidak berlebihan bila Kaliwungu dulunya sebuah kadipaten Majapahit. Seperti disebut-sebut bahwa menurut tuturan zaman Majapahit bahwa kali disebutnya dengan banyu. Nah, penyerangan pertama terhadap bangsa Portugis ini tercatat tahun 1513 ketika merebut pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Pulau Jawa itu. Ya, dimungkinkan adik Sultan Fatah yang bernama Bathara Katong ikut dalam pasukan Paletehan. Nah, daerah pelabuhan yang berhasil ditaklukkan ditempatkan seorang pemimpin yang telah berpengalaman di bidang pemerintahan. Nah, daerah pelabuhan yang pertama kali ditaklukkan adalah Kendal Kaliwungu karena tempatnya berdekatan dengan Demak. Setelah Kaliwungu Kendal berhasil dikuasai, maka Bathara Katong diminta untuk mengislamkan masyarakat di Kaliwungu Kendal dan sekiranya serta sekaligus menata pemerintahannya. Nah, banyaknya cerita dan data-data berupa tulisan yang tidak jelas asal-usulnya menjadikan data yang diperoleh kurang valid. Nah, bila pendapat ini yang menjadi rujukan, maka kedatangan Sunan Katong di Kaliwungu Kendal kurang lebih tahun 1513-an. Dan Demak masih di bawah kepemimpinan Sultan Fatah. Nah, terlepas benar atau salah, kelihatannya tahun 1513 itu terlalu tua. Dan bila dihubungkan dengan catatan yang akan diuraikan, nanti kurang adanya kecocokan masa. Cerita yang berhubungan Ki Ageng Pandan, Arang atau Sunan Tembayat, kelihatannya akan terkubur, yang berarti adanya keberatan untuk menerima temuan di atas. Nah, namun ada keterangan lagi bahwa masa itu terlalu jauh bila dihubungkan dengan masa kehidupan Ki Pandan Arang atau Sunan Tembayat. Dimungkinkan kedatangan Bathara Katong di Kaliwungu Kendal itu bersamaan dengan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa yang terjadi pada tahun 1527 yang dipimpin oleh Paletehan atau Fatahillah. Nah, ketika kerajaan Islam Demak di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, bila masa itu yang menjadi rujukan kelihatannya mendekati kebenaran, maka Bathara Katong yang dimaksud itu adalah Kiai Katong, cucu dari Bathara Katong atau Kiai Katong, putra Adipati Unus dari istri putra Prabu Brawijaya V. Dengan demikian, Kiai Katong tetap disebut juga sebagai keturunan Brawijaya V atau Prabu Kertabumi. Nah, kondisi dan perkembangan sejarah ketika itu sangat cocok bila dihubungkan dengan daerah sekitar, terutama Tirang Amper di bawah pimpinan Ki Ageng Pandan Arang I atau Ki Made Pandan. Walaupun sedikit ada selisih tahun. Kalau diyakini bahwa Ki Made Pandan adalah anak Pangeran Suryopati Unus, putra Sultan Fatah, maka dapat dihitung bahwa
kepergian Ki Made Pandan dari Demak menuju Tirang Ampère sekitar tahun 1521-an. Nah, sebab Suryopati Unus memangku Sultan II menggantikan ayahandanya sekitar tahun 1518 sampai 1521. Dan pada tahun-tahun tersebut memang agama Islam belum menyebar ke pelosok. Di Tirang Ampère atau Bergoto sendiri masih banyak ajar atau pemimpin agama Hindu yang masih kokoh dengan sikap keyakinannya. Maka tidak berlebihan bila Kaliwung Kendal yang letaknya lebih jauh dari Demak juga masih banyak petinggi Majapahit. Salah satunya Pakuwojo yang mempunyai nama asli Suro Menggolo. Selain sebagai seorang adipati, ia juga seorang yang ahli membuat pusaka. Bagaimana Empu Supo, seorang yang ahli membuat pusaka keris dan kemudian menjadi adipati di daerah Tuban. Cerita-cerita yang menyangkut antara Pakuwojo dan Sunan Katong sebenarnya menyangkut soal perkembangan agama Islam di Kaliwung Kendal. Pakuwojo sendiri disebutkan sebagai seorang petinggi Majapahit yang ditempatkan di Kaliwungu. Nah, selain sebagai petinggi kerajaan, Pakuwojo juga dipandang sebagai tokoh agama. Selain itu, Pakuwojo juga memiliki kepribadian yang kokoh dan sangat kuat, mempertahankan prinsip. Nah, terlebih soal kepercayaan dan keyakinan. Oleh karena itu, tidak mudah merubah keyakinan yang telah bertahun-tahun bahkan telah mendarah daging pada diri Pakuwojo. Kalau saja ada perlawanan dari Pakuwojo terhadap ajakan atau dakwah Sunan Katong, hal itu termasuk sikap yang wajar. Nah, kisah perjalanan Sunan Katong menurut catatan dituturkan bahwa Sunan Katong yang makamnya di Protomulyo Kaliwungu Selatan itu adalah Bathara Katong putra Prabu Brawijaya V dari istri Ponorogo. Dan silsilah ini di antara para penulis sejarah tidak ada yang berbeda. Dengan demikian, hubungan antara Bathara Katong dengan Sultan Fatah, Raja Demak adalah saudara seayah lain ibu. Ya, karena Raden Fatah lahir dari ibu asal negeri Campa dan kelahirannya di Palembang, catatan ini sudah dijadikan bahan baku cerita rakyat, sebenarnya sudah dikemas dalam bentuk cerita yang penuh dengan filsafat kehidupan. Artinya alur ceritanya tidak langsung terfokus pada titik ceritanya, tetapi sudah disungsun sedemikian rupa dan di dalamnya banyak mengandung pelajaran keimanan dan filsafat kehidupan. Lengkapnya catatan sejarawan itu sebagai berikut. Bathara Katong sebenarnya masih terbilang seorang putra Prabu Brawijaya atau Raja Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, ia belum bersedia memeluk agama Islam. Adipati Ponorogo ini pernah diminta oleh saudara tuanya, Panembahan Demak, untuk memeluk agama Islam. Namun waktu itu minta tangguh setelah ayahnya meninggal dunia. Namun setelah Prabu Brawijaya meninggal, Bathara Katong ternyata telah mengingkari janjinya. Bahkan bertapa pergi ke Pegunungan Penjor. Setelah Panembahan Demak mendengarnya, maka masalah ini diserahkan kepada Sunan Ratu Wadat alias Sunan Bonang. Sunan Bonang kemudian mengutus seorang bangsawan dari negeri Arab bernama Syekh Wali Lanang atau Syekh Jumadil Kubro untuk mengislamkan Bathara Katong. Bathara Katong mempunyai 2 orang anak, yang pertama seorang perawan dan yang bungsu masih remaja putri. Bathara Katong merasa sedih memikirkan jodoh kedua anaknya itu. Demikian sedihnya hingga dalam hati ia sampai berkata bahwa ia rela meninggalkan dunia fana ini jika kedua putrinya telah bersuami. Di samping itu,
ia juga memikirkan di mana tempat yang tepat untuk memeluk agama Islam. Tidak lama antaranya Bathara Katong melihat Teja mencorong di sebelah barat laut. Kemudian ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah Teja tersebut tidak merupakan isyarat bagi dirinya? Jika demikian, aku pergi ke sana untuk menjumpainya. Katanya dalam hati. Lah ini katanya dalam hati loh ya. Ya sayang sekali ketika mau dihampiri olehnya, Teja itu tiba-tiba menghilang, tidak tentu arah rimbanya. Nah, Bathara Katong bersama istrinya kemudian pergi ke arah barat laut sambil membawa kedua orang anak perempuannya itu. Nah, kedua orang anak perempuannya setelah Bathara Katong pergi, Syekh Wali Lanang datang di padepokannya. Nah, Syekh Wali Lanang memperhatikan keadaan sekitar tempat itu dengan seksama. Setelah meneliti ke kanan ke kiri, Syekh Wali Lanang mengetahui arah kepergiannya Bathara Katong. Nah, Syekh Wali Lanang segera pergi ke arah barat laut, mau menyusulnya. Sementara itu perjalanan telah sampai di Jurang Suru. Di tempat itu ia bertemu dengan seorang bekas ajar atau pendekar yang telah memeluk agama Islam bernama Nayagati. Setelah saling menanyakan nama dan tempat asalnya masing-masing, Bathara Katong menyampaikan maksudnya mau mencari Teja yang pernah dilihatnya, namun setelah sampai di suatu tempat di tepi laut tiba-tiba menghilang. Tahukah Andika siapa orang suci yang diam di tempat itu? Nayagati menjawab bahwa orang suci tersebut masih gurunya sendiri bernama Pandan Arang. Orangnya masih sangat muda, lagi pula seorang suci yang sakti. Atas pertanyaan Bathara Katong, Nayagati juga menerangkan gurunya tersebut berasal dari Demak dan masih cucu Panembahan Demak. Ia diperintahkan Sunan Bonang bermukim di tempat itu untuk mengislamkan para ajar. Ya, begitulah ceritanya dalam buku-buku tutur rakyat atau dari tutur-tutur para sesepuh-sesepuh yang ada di Kaliwungu.